Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua yang kelas 9. Nah, karena materi yang udah harus kita bahas di semester ini sudah habis dan sudah selesai, sekarang kita masuk ke pembahasan soal-soal listrik dan magnet. Tujuannya apa? Tujuannya biar anak-anak ibu sekalian lebih memahami lagi materi mengenai listrik dan magnet. Jadi ketika nanti ujian akhir yang akan kita ketemu semester depan, insya Allah anak-anak ibu sudah mantap menguasai materi listrik dan magnetnya ya. Nah, oke anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Ini mengenai rangkaian arus listrik searah ya. Jadi di sini ada rangkaian gabungan antara seri dan paralel. Oke, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya ada rangkaian dari 3 resistor. Pertama yang 3 ohm, kemudian yang 8 ohm dan yang 24 ohm. Yang 8 ohm dan 24 ohm dirangkai paralel, kemudian diserikan dengan hambatan yang 3 ohmnya. Dan kemudian disambungkan ke tegangan 9 volt. Nah, di sini soalnya adalah tentukan besar aliran arus listrik yang terdapat pada hambatan 24 ohm ini. Nah, ini sebelumnya adalah konsep dari seri dan paralel anak-anak ibu. Anak-anak ibu untuk mampu menjawab soal ini harus mengingat konsep dasarnya. Apa yang paling penting dari seri dan paralel? Apa sih fungsi dari rangkaian seri? Apa sih tujuannya? Apa tujuan juga dari rangkaian paralel? Mungkin anak-anak ibu sudah mengetahui kemarin waktu pelajaran dasarnya, kalau yang namanya rangkaian seri tujuannya adalah untuk membagi tegangan anak-anak ibu. Membagi tegangan dan memperbesar hambatan. Kalau rangkaian paralel tujuannya adalah untuk membagi arus dan memperkecil hambatannya. Nah, kalau di rangkaian seri, arusnya itu untuk di setiap ujung-ujung resistornya akan sama besar, tapi besar tegangannya berbeda-beda. Kalau di rangkaian paralel kebalikannya, arusnya di setiap ujung-ujung resistornya itu pasti berbeda, tetapi tegangannya sama besar. Bisa ya anak-anak ibu? Nah, kita masuk nih ke pembahasannya. Baik anak-anak ibu, sekarang kita masuk nih ke pembahasannya atau penyelesaian dari soal yang tadi. Nah, dari soal kita bisa tahu bahwa besar hambatan R1 3 ohm, R2 8 ohm, R3 24 ohm. Ini hanya permisalan aja. Kalau kalian ganti-ganti mana yang bebas, R1 yang mana, R2 yang mana, R3 yang mana, terserah. Yang penting jangan salah memasukkannya nanti di persamaan ya. Nah, besar tegangannya itu 9 volt. Oke, yang mau kita tanya adalah besar arus di I3 atau di hambatan 24 ohm. Nah, cara mencarinya, pertama kita harus cari dulu berapa hambatan total pada rangkaian. Kemudian nanti biar ketemu berapa arus totalnya yang mengalir pada rangkaian tersebut, baru kita cari berapa besar arus yang mengalir di hambatan 24 ohm. Nah, mencari hambatan totalnya, pertama kita paralelkan dulu tuh R2 sama R3-nya. 1 per RP sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 24. Disamakan penyebutnya, dapat hasilnya 4 per 24. 4 per 24 ini adalah 1 per RP. Jadi kalau 1 per RP-nya kita balik menjadi RP per 1 atau sama dengan RP, yang 4 per 24-nya juga kita balik menjadi 24 per 4. Hasilnya sama dengan 6 ohm. Itu untuk besar hambatan paralelnya yang diparalelkan. Nah, kemudian kita cari besar hambatan totalnya. Kan dia udah jadi seri nih sama yang 3 ohm. Maka besar hambatan totalnya, RS-nya, R1 ditambah rangkaian yang sudah diparalelkan. 3 ohm ditambah 6 ohm sama dengan 9 ohm. Baik anak ibu, udah ketemu tadi besar hambatan totalnya itu adalah 9
ohm. Sekarang yang kita cari adalah besar arus totalnya. Ya, dari mana mencari besar arus totalnya? Berarti tegangan per hambatan totalnya. 9 volt per 9 ohm sama dengan 1 ampere. Maka besar arus yang mengalir pada keseluruhan rangkaian adalah 1 ampere. Sekarang baru kita cari berapa besar arus yang mengalir pada hambatan 24 ohm. Nah, ini seperti persamaan yang udah Ibu ajarkan cara cepat mencari besar arus pada rangkaian yang paralel. Ya, kalau ada dua hambatan di rangkaian paralel, kita mau cari besar arus yang di R3 misalnya, berarti yang di bagian atas ini kita letak adalah R2. R2 per R2 tambah R3 kali I total. Tapi kalau yang mau dicari itu arus pada hambatan 8 ohmnya atau I2-nya, berarti I2 sama dengan R3 per R2 tambah R3 kali arus totalnya. Jadi dibalik dia ya, anak ibu. Oke, kita cari besar arus yang mengalir pada hambatan 24 ohm sama dengan 8 ohm per 8 ohm tambah 24 ohm kali 1 ampere. Nah, diperoleh itu sama dengan 8 per 32. Atau kalau kita sederhanakan sama dengan 1 per 4 atau sama dengan 0,25 ampere. Bu, kalau di 8 ohmnya berapa ya kira-kira? Gampang, kalau di hambatan 24 ohm jadi persamaannya sama dengan 24 per 8 tambah 24 kali 1 ampere. Itu hasilnya berapa? 24 per 32. Sama-sama kita sederhanakan bagi 8, hasilnya adalah 3 per 4. Nanti sama dengan 0,75 ampere. Kalau dijumlahkan semuanya 0,75 tambah 0,25, hasilnya 1 ampere, sama dengan besar arus total yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sesuai konsepnya tadi bahwa rangkaian paralel adalah membagi arusnya yang masuk ya. Oke anak-anak ibu. Nah, ini untuk contoh soal pembahasan soal yang pertama ya. Kita lanjut nih ke pembahasan soal yang kedua. Ya, di sini makin banyak nih hambatannya. Ibu ada kasih 5 hambatannya. Wow, ya. Jadi ada hambatan si 15 ohm, kemudian ada 3 ohm dan 3 ohm yang diserikan, kemudian ada hambatan 10 ohm. Dan ada juga hambatan yang 9 ohm. Tegangannya 12 volt. Di sini dia bilang tentukan aliran arus listrik yang terdapat pada hambatan 15 ohmnya. Oke, gimana caranya? Yuk kita lanjut ke pembahasan. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sama seperti tadi anak-anak ibu caranya. Pertama adalah kita cari dulu besar hambatan total. Untuk apa? Untuk mencari besar arus totalnya. Nah, yang paralel tadi itu adalah hambatan si 15 ohm. Kemudian 3 ohm dan 3 ohm yang seri itu juga paralel terhadap hambatan si 15 ohm dan 10 ohm. Jadi 3 tambah 3, 6. Diperolehlah 1 per 15 tambah 1 per 6 tambah 1 per 10. Samakan penyebutnya, dapat 10 per 30. Kita balik, ya kan anak-anak ibu? 10 per 30, RP-nya berarti menjadi 3 ohm. Ya, tadi kan 1 per RP sama dengan 1 per 3, sama-sama dibalik. Jadinya RP-nya sama dengan 3 ohm. Nah, berapa R totalnya? Kita R totalnya serikan dulu dengan yang 9 ohm. Jadi 3 ohm tambah 9 ohm sama dengan 12 ohm. Udah ketemu nih hambatan totalnya. Sekarang kita cari arus totalnya dengan tegangan per hambatan total. 12 volt per 12 ohm sama dengan 1 ampere lah besar arus yang mengalir pada keseluruhan rangkaian. Sekarang kita mau cari beberapa arus yang mengalir di hambatan 15 ohmnya. Karena ini sudah yang paralelnya itu lebih dari 2 hambatannya, kita cari dulu tegangan yang masuk ke paralel. Karena apa? Tadi konsepnya kalau rangkaian seri, dia itu pasti akan membagi tegangan atau mengurangi tegangan ketika sudah masuk ke hambatan yang 9 ohm. Jadi tegangannya sudah berkurang, bukan lagi 12 volt ketika dia sudah melewati hambatan yang 9 ohm tadi.
Berapa besar arusnya yang masuk ke hambatan paralel? Itu berarti VP sama dengan I paralelnya atau I yang masuk, I total dikali hambatan paralelnya. Berarti arus yang masuk, arus totalnya 1 dikali 3 ohm. 3 ohm tadi kan, besar hambatan yang paralel totalnya itu 3 ohm. Berarti 3 volt lah tegangan yang masuk ke hambatan yang dirangkai paralel. Ya. Berarti setelah melewati hambatan 9 ohm, tegangan sudah berkurang 9 volt. Karena tegangan awalnya adalah 12 volt. Tapi ketika dia sudah melewati yang 9 ohm, tinggallah 3 volt yang masuk ke hambatan paralelnya. Oke, ke rangkaian yang paralelnya. Nah, berarti arus yang di hambatan 15 ohmnya itu sama dengan tegangannya. Tadi kita udah sepakat ya, kalau dia rangkaian paralel, tegangan pada setiap ujung-ujung resistornya sama besar, yaitu 3 volt. Berarti V15 atau tegangan pada hambatan 15 ohm per besar hambatannya. Jadi 3/15 sama dengan 0,2 ampere. Itu besar arus yang mengalir pada hambatan 15 ohm. Nah, kita masuk nih ke soal yang ketiga. Di sini soal yang ketiga, tegangannya itu memiliki ada namanya hambatan kecil, ini R kecil. Ya, Ibu simbolkannya R kecil. Jadi dia bukan hanya besar tegangan doang, tapi dia ada hambatan kecilnya. Ya. Nah, soalnya gimana? Sebuah rangkaian terdiri dari sebuah sumber tegangan dan beberapa hambatan seperti ditunjukkan pada gambar. Dia bilang tentukan kuat arus I, berarti arus total yang mengalir, dan besar tegangan jepit di A sama di B. Gitu, dia mau tahu berapa besar tegangan jepitnya. Ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya anak-anak Ibu, nanti kalau mencari R totalnya harus ditambah dengan R kecil yang ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Oke, anak-anak Ibu, kita mulai cari berapa arus total yang mengalir pada rangkaian tadi. Jadi, kita pertama masukkan besar tegangan per besar hambatan total tambah hambatan kecilnya, R kecilnya ya. Jadi 12/8,5 karena cuma satu tadi hambatannya. 12/8,5 tambah 0,5. Jadi 12/9. Atau sama-sama kita sederhanakan jadi 4/3 ampere lah besar arus total yang mengalir pada rangkaian. Udah ketemu jawabannya, gampang kan? Nah, sekarang kita cari berapa besar tegangan jepit AB-nya. Tegangan jepit anak Ibu. Tegangan jepit yang dia minta ya. Nah, tegangan jepit ini misalnya ketika kita mengukur pas di titik A dan titik B, kita menggunakan voltmeter, berapa yang terbaca. Nah, kita bisa juga hitung secara matematisnya ya. Jadi besarnya berapa? I total dikali besar hambatan yang ada pada rangkaian. Jadi hambatan kecilnya nggak ikut serta ya anak-anak Ibu. Jadi 4/3 kali 8,5 hasilnya adalah 11,33 volt. Ya, bisa juga dicari dengan menggunakan persamaan lain, yaitu tegangan jepit AB-nya sama dengan tegangan yang masuk dikurang I totalnya dikali hambatan kecilnya. Gitu. Jadi kalau mau pakai hambatan kecil, kalikan dengan I totalnya. Tapi kalau tadi mau pakai hambatan besar, cukup hambatan cukup arus totalnya dikali dengan hambatan yang besar gitu. Tapi tidak ada pengurangan dengan besar tegangannya ya. Kalau mau pakai hambatan kecil, dia tegangan dikurang I total kali hambatan kecilnya. Gitu ya. Perbedaannya di situ aja. Hasilnya akan sama, 11,33 volt. Oke anak-anak Ibu, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini tentang menghitung besar biaya tagihan listrik rumah tangga biasanya ya. Ini sih gampang, kali-kalikan aja, ya kan? Ini hubungannya dengan energi dan daya.
Nah, di sini soalnya keluarga Pak Denny menggunakan alat-alat listrik seperti pada tabel. Ada lampu, jumlahnya 2, setrika 1, televisi 1, kulkas 1, katanya kan. Daya lampunya 25 watt, setrikanya 250 watt, televisinya 100 watt, kulkasnya 200 watt. Waktu pemakaiannya lampu 12 jam, ya kan, dalam 1 hari. Setrikanya 2 jam dalam 1 hari. Televisinya 16 jam tiap harinya. Kulkas pasti dong, kalau kulkas tuh sepanjang hari, nggak bisa mati ya, 24 jam. Nah, dia bilang jika harga listriknya itu Rp2.000 per kilowatt hours, kWh, ya kan? Berapa biaya yang harus dibayar oleh keluarga tersebut dalam 1 bulan, dia bilang. Nah, ini gampang lah cara nyarinya. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, anak-anak ibu, kita masuk ke pembahasannya tadi mengenai biaya tagihan listrik rumah tangga. Pertama kita hitung satu persatu, jumlahnya, berapa daya yang dibutuhkan oleh satu alat listrik tersebut, dan berapa lama waktu pemakaian tiap harinya ya. Kita kalikan aja, ini cuma mengalih-alihkan doang kok anak ibu. 2 kali 25 berarti 50, 50 kali 12 berarti 600 watt hours. Ya kan, kita ubah ke kilo, berarti biar jadi kilowatt hours. Berarti bagi 1000, 600 bagi 1000 berarti 0,6 kWh. Yang lain juga begitu, kalau dia 1 jumlahnya berarti 1 kali 250 kali 2 jam, dapatnya dia itu 500 watt hours, diubah ke kilo. Jangan lupa kalau diubah ke kilo, sama dengan kalau mau meter ke kilometer, kan bagi 1000 ya anak ibu ya. Nah, dapat 0,5 kWh, sama dengan televisi dan kulkas, dapatnya 1,6 kWh dan 4,8 kWh. Kita jumlahkan keempat-empatnya, hasilnya 7,5 kWh, kilowatt hours. Ya, itu pemakaiannya dalam 1 hari. Dia memakai energi sebanyak 7,5 kilowatt hours. Nah, tapi itu masih 1 hari, kan kita mau tahu tadi biaya tagihan listrik dalam 1 bulan. Berarti 7,5-nya kali 30 kali berapa besar biaya listrik per kWh-nya. Tadi 2.000 di soal ya anak ibu ya. Berarti 30 kali 7,5 kali 2.000, maka besarnya adalah Rp450.000 biaya tagihan listrik rumah tangga dalam 1 bulan. Oke, soal selanjutnya ini mengenai gambar medan magnet yang benar sesuai dengan arah arus pada penghantar. Kita masuk ke topik magnet. Gampang anak-anak ibu. Ini adalah kaidah tangan kanan yang udah kalian pelajari. Kita udah sepakat anak-anak ibu kalau kaidah tangan kanan itu seperti ini, lihat. Ya, kalian bisa praktekkan pakai tangan kanan kalian. Ntar kalau pakai lihat tangan kanan ibu yang ada di video akan berbeda anak-anak ibu. Ya, lihat. Kita sepakat bahwa arah dari jempol ini itu adalah arah dari arus. Sementara keempat jari ibu ini, 4 yang ini adalah arah dari medan magnetnya. Nah, berarti yang benar yang mana? Kalau yang A benar atau tidak? Arah arus ke atas, arah medan magnetnya pas nggak seperti arah tangan ibu ini? Pas ya. Dia arahnya seperti ini, masuk ya kan. Kalau dia yang B benar enggak bu? Udah tahu sih jawabannya, pasti yang benar adalah A. Nah, yang B benar enggak bu? Coba kalau yang B, lihat arah arusnya ke bawah. Harusnya arah tanda panah medan magnetnya terbalik anak ibu, mestinya ke arah kanan ya, itu bukan ke arah seperti ini, jadi salah yang B. Kalau yang C, nah yang C benar enggak? Nah lihat, benar enggak yang C? Benar ya, yang C juga benar. Nah kemudian yang D bagaimana? Yang D berarti seperti ini anak ibu, seperti ini. Harusnya tanda panahnya ke bawah, bukan ke atas ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah A dan C. Ya, kalau A dia pas benar seperti ini, kemudian kalau yang B dia seperti ini.
pas arah panahnya ya, dengan arah telunjuk kita yang 4 ini. Oke anak-anak ibu, nah ini gampang, jadi jawaban yang benar adalah A dan C. Kalau nanti di soal sebenarnya ini ada pilihan dari gambar di atas yang menunjukkan arah medan magnet dan arah arus yang benar adalah gitu. Apakah gambar A dan B, A dan C gitu, A dan D atau B dan D. Jadi kalian bisa pilih, jawaban yang benar adalah A dan C. Gitu ya anak-anak ibu, gampang soalnya. Nah di sini ada penjelasannya. Untuk menentukan arah medan magnet yang sesuai dengan arah arus listrik, kita menggunakan kaidah tangan kanan yang ibu contohkan tadi, ya kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke transformator. Ini gampang anak-anak ibu, transformator. Dua transformator memiliki data seperti pada tabel trapo ya. Transformator itu nama lainnya trapo. Jadi di sini ada dua jenis trapo 1 dan trapo 2. Berdasarkan data tersebut, tentukan nilai P dan Q katanya. Maksudnya itu arus di kumparan primer untuk trapo yang kedua dan arus pada kumparan sekunder di trapo yang pertama. Dan tentukan jenisnya. Gampang dong anak ibu ya. Kita masuk ke pembahasan. Oke anak-anak ibu, kita masuk ke pembahasan. Jadi tadi di soal kan di tabel itu yang diketahui adalah besar tegangan untuk di kumparan primer, kumparan sekunder, kemudian besar arus di kumparan primer dan kumparan sekunder, dan yang dimana salah satunya kita mau cari besar arusnya ya. Nah lihat, jadi kita bisa menggunakan perbandingan antara tegangan dengan arus. Oke anak-anak ibu, untuk trapo yang pertama kita pakai Vp per Vs, tegangan primer per tegangan sekunder, sama dengan arus pada sekunder per arus pada primer. Yang mau kita cari adalah arus pada sekunder, berarti Vp kali IP, kali silang ya anak ibu, Vp kali IP per Vs. Jadi hasilnya 400 kali 4 per 1000, sama dengan 1,6 ampere lah besar arus pada kumparan sekunder untuk trafo yang pertama. Nah, trafo yang kedua sama, kita gunakan persamaan yang sama, yaitu Vp per Vs sama dengan IS per IP. Ya, kita kali silang, Vp kali IP sama dengan Vs kali IS. Maka kita cari IS-nya sama dengan, lihat, oke maaf, di sini ya yang mau dicari pada kumparan pada transformator yang kedua itu adalah arus primernya. Maaf, salah ibu. Berarti IP-nya sama dengan Vs kali IS per Vp. Jadi 500 kali 3 per 1500, dimana hasilnya adalah 1 ampere. Nah, jadi besar arus pada kumparan primer untuk trapo yang kedua adalah 1 ampere. Bagaimana dengan jenis traponya, trapo 1 dan trapo 2, bagaimana menentukannya? Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Menentukan jenis trafo, kita bisa melihat bagaimana tegangannya dan bagaimana jumlah lilitan. Kalau nanti di soal yang diketahui jumlah lilitannya, anak-anak ibu harus ingat konsep. Kalau jumlah lilitan primernya lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder, maka dia merupakan trafo step down. Ya, dia merupakan trafo step down. Kalau tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder, dia juga merupakan jenis trafo step down. Nah, untuk trafo yang pertama, lihat, trafo yang pertama dia merupakan jenis step up. Kenapa step up? Karena justru tegangan sekundernya yang lebih besar daripada tegangan primernya. Jadi dia merupakan trafo step up. Nah, untuk yang kedua, justru dia primernya yang lebih besar daripada yang sekundernya. Ini tadi yang gue bilang, berarti dia merupakan jenis step down. Gampang ya anak-anak ibu menentukan jenis trafo. Bisa lihat dari jumlah lilitannya tiap primer dan untuk kumparan primer dan sekunder, atau dengan melihat besar tegangannya di kumparan primer maupun kumparan sekunder. Nah, anak-anak ibu, di sini ada soal latihan untuk mengasah kemampuan anak-anak ibu sekalian.
bisa lihat di latihannya di video ini. Anak-anak ibu coba kerjakan. Ini untuk mereview atau melihat kemampuan anak-anak ibu menyelesaikan soal dari menentukan arus pada suatu rangkaian berdasarkan video yang udah ibu jelaskan tadi, ya. Nah, ada soal pertama, soal latihan 1 dan soal latihan kedua. Gampang anak-anak ibu, pasti anak-anak ibu bisa. Oke, cukup sekian materi dari ibu hari ini mengenai pembahasan soal-soal listrik dan magnet. Semoga anak-anak ibu bisa lebih memahami lagi dan bisa mau lebih serius latihan soal lagi, ya kan? If you want, you can do it everything. Oke? Jadi sesulit apapun, kalau anak-anak ibu mau, memang ada kemauannya, pasti bisa. Listrik dan magnet itu nggak sulit, ya, asal mau latihan aja dan mau belajar lagi. Oke anak-anak ibu, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.